Ini alhamdulillah aneh datang dari Bogor, Pak. Kita datang dari Bogor, istilah katanya daerah yang rame begitu. Serba yang namanya internet gampang. Segala macam ibarat katanya alat-alat transportasi itu mudah di Jakarta. Di Bogor begitu pun mudah. Mall di mana-mana terhampar mall. Tapi subhanallah, itu kalau kita pengen ngelihat, kalau pakai mata kepala kita, mata pikiran kita, itu yang namanya Jakarta, itu yang namanya Bogor, karena banyak yang namanya mall, itu mungkin kita menamakan itu namanya kemajuan, betul gak? Kita sering menamakan itu kemajuan. Tapi subhanallah, ini ketika Al-Fagir masuk ke dalam desa Puspo ini kecil semuanya. Ini kadang-kadang hutan sono. Tapi subhanallah, ternyata ini yang dinamakan kemajuan. Pemudanya yang mereka kalau di Bogor sana lupa, jarang yang bisa baca Maulid Simtuduror, jarang yang ingat sama Rasulullah ketika malam-malam, jarang yang istilah katanya membasahi di sana untuk Nabi Muhammad, ini enggak ada, jarang. Tapi subhanallah di mari yang baca Maulid Simtuduror ada al-atfal, ini anak-anak kecil, subhanallah. Ini mudah-mudahan jariahnya sampai ke Ustadz Hasan, sehingga Ustadz Hasan bisa berkah dan umurnya panjang, dan sehingga bisa mendidik kita di tempat ini insyaallah. Ada namanya kitab Al-Wasail. Kitab Wasail inilah syarah daripada kitab Asy-Syama'il. Ini kitab karangan Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Kalau sekarang kita lihat daerah di mana-mana itu sedang kejadian yang namanya banjir. Di Jakarta, di Bekasi, bahkan belum lama Al-Fakir ditelepon sama saudara-saudara Al-Fakir yang di Bogor, itu kena banjir bandang ibadullah. Musibah di mana-mana. Bahkan longsor turun. Longsor itu terjadi di Bogor. Banjir di mana-mana. Ini jadi pertanyaannya, kok kenapa? Kok Indonesia bisa kena banjir? Sedangkan Indonesia negara sholawat. Di Jakarta di mana-mana dibacakan ada majlis-majlis. Tapi jadi pertanyaannya, kok bisa kena yang namanya banjir? Nah, ini jadi pertanyaannya. Maka kita jawab. Ada dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah subhanahu wa ta'ala gak bakal nurunin azab wa anta fihim, dan sedangkan engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Jadi artinya apa? Selama Nabi Muhammad ada di tengah-tengah umat Islam, ada di manapun, maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala gak bakal nurunin adab. Artinya apa? Sedangkan Nabi Muhammad sekarang sudah kagak ada. Nabi Muhammad gak bersama kita. Nabi Muhammad gak duduk sama kita. Tapi Nabi Muhammad menyediakan kepada kita cucu-cucunya. Siapa cucu-cucunya? Nah, yang sekarang inilah para habaib yang ada di Indonesia. Darah mereka itu mengalir darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertanyaan kita introspeksi diri, apakah adanya habaib di Indonesia itu dimuliakan atau dihinakan? Kalau dimuliakan, artinya dia sama memuliakan Rasulullah. Tapi kalau dia hinakan, itu sama saja dengan menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu dalam kitab Al-Wasail Syarhus Syama'il menjelaskan bahwasanya mamin baitin yuqra'u fihi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu al-qahta wal waba wal haraq wal gharaq wal afat wal baliyat wal nakhabat wal lusus inda ahli dhalikal bait wa kana indallahi fi malakin muqtadir. Allah kulihat. Di sini Al-Imam Suyuti menjelaskan, tidaklah suatu tempat, kata beliau, tidaklah suatu rumah atau tempat apapun yang dibacakan daripada maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dibacakan tadi ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, dibaca ketika itu. Maka ketika itu nggak lain nggak bukan, kata Imam Suyuti, rafa Allahu al-qahta, Allah akan angkat di tempat tersebut al-qahta. Al-qahta ini pancaklik, wal waba dan wabah, wal harok, Allah akan angkat yang namanya harok, ini kebakaran, wal gorok, ini tenggelam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala gak bakal nurunin bencana, musibah di tempat itu kalau istilah kata itu tempat dibacakan daripada maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun lalu Pak, bulan Desember tahun lalu itu
Kita mungkin pernah lihat di berita di Banten ada terjadi tsunami. Betul apa enggak? Dengar gak kabar kira-kira orang mari? Ada tuh di Banten. Itu di Banten di Anyer, subhanallah, ketika itu tsunami naik. Ketika tsunami itu naik, berapa banyak daripada rumah-rumah warga yang hancur kanyut ketika itu. Tapi subhanallah, ada satu daerah namanya daerah Cipacung. Jadi ketika Al-Fagir Ramadan tahun lalu, alhamdulillah tahadusan bidima, jadi acara nuzul Quran di sana, itu cerita kita dibawa ketika itu di samping pantai itu. Ini tempat hancur, tapi kok ini ada daerah namanya Cipacung, ini masjid utuh, gak hancur. Akhirnya Ustadz ketika itu, Ustadz di kampung sono ngejelasin, Ustadz, ini daerah sini subhanallah, alhamdulillah, tahadusan bini'mah, ketika terjadi yang namanya tsunami, memang semuanya ketika itu air melahap ke atas, naik ke atas tiba-tiba, nggak ada yang namanya gempa bumi terdahulu, naik tiba-tiba itu air. Tapi subhanallah, itu ketika air ada di masjid, ketika air pengen datang ke masjid, itu air minggir, nggak kena itu yang namanya masjid. Kenapa? Ketika ditanyakan, itu tempat subhanallah ada ustadz ketika itu, dan ustadz tersebut mendawamkan baca maulid di itu masjid, sehingga itu masjid itu air lewat ketika itu. Maka bagaimana kalau kita yang ada di Puspo, yang ada di Jimbaran ini terus senantiasa membaca maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang baca maulid, insya Allah Nabi Muhammad hadir. Kalau Nabi Muhammad hadir bersama kita, ada di rumah, apa bakal ada terjadi gempa bumi di mari? Kenapa? Karena Nabi Muhammad ada di situ. Ala kulli hal, mudah-mudahan ini yang masih muda terus semangat, juang kita untuk membaca daripada maulidnya Nabi Muhammad SAW. Sebab kita baca maulid ini nggak lain nggak bukan untuk mengenal kita, mengenal daripada Nabi Muhammad SAW. Bahkan di suatu cerita, ini ada cerita yang istimewa, yang kita ibarat katanya harus tadaburkan. Kita harus ingat-ingat bahwasanya orang yang bersalawat kepada Rasulullah, dia selalu menyebut nama Rasulullah, dia selalu salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu orang adalah orang yang paling dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia akan dekat dengan Nabi Muhammad nanti ketika hari kiamat. Kalian ketika cinta kepada seorang perempuan, mungkin perempuan tersebut dimanapun tempat akan kalian sebut nama-namanya, dan itu perempuan hanya engkau di dunia. Dan mungkin ketika engkau cinta kepadanya, belum tentu dia memberikan cintanya kepadamu dengan sepenuhnya. Betul apa kagak? Kadang-kadang kan kalau zaman sekarang begini, aku cinta kamu, kamu cinta dia, jadinya kagak nyatu. Betul apa kagak? Ini sekarang, zaman sekarang. Tapi ketika kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, Nabi Muhammad jauh lebih cinta sama kita. Nabi Muhammad rela nangis, Nabi Muhammad rela sujud berlama-lama. Untuk apa? Menangisi agar umatnya Nabi Muhammad SAW, yakni kita semuanya masuk ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita yang istiqomah, yang ada di mari selalu membaca daripada maulidnya Nabi Muhammad, asuhan al-mukarram al-Ustadz Hasan, kita dimasukkan surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir minta ubul Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan saudara kita yang ada dimanapun yang terkena bencana dan musibah, Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat dosa-dosa mereka, dan mudah-mudahan musibah tersebut menjadi nikmat bagi mereka, dan insya Allah Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah angkat mereka, dan Allah lancarkan urusan mereka. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadza minni wa lafu bikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.